instruksi kepada hakim, namun keterangan ahli dapat menjadi jembatan antara teks norma dan kenyataan sosial, antara konsep hukum dan dampak konkret, antara teori konstitusi dan pengalaman warga negara. Undang-undang tidak lahir di ruang hampa. Undang-undang lahir dari proses politik, tapi bekerja dalam kehidupan masyarakat. Undang-undang dapat membawa manfaat, tapi juga dapat menimbulkan persoalan konstitusional. Ketika sebuah norma diuji di MK, hakim konstitusi perlu membaca bukan hanya bunyi pasal, melainkan juga tujuan pembentukan. Bukan hanya bunyi pasal, melainkan tujuan pembentukan, dampak relasi dengan hak konstitusional yang bersangkutan, serta kesesuaian dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Dalam banyak perkara hakim tidak cukup bertanya apakah bunyi pasalnya, hakim juga harus bertanya apakah pembatasan ini sah, apakah tujuannya konstitusional, apakah caranya perlu, dan apakah beban yang ditimbulkan seimbang dengan manfaat yang hendak dicapai. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu membutuhkan disiplin berpikir, bukti, dan argumentasi ilmiah. Al-Harun Barat dalam artikel The Judge in a Democracy pernah menulis bahwa salah satu tugas besar hakim dalam demokrasi adalah melindungi konstitusi dan demokrasi. Akan tetapi perlindungan terhadap konstitusi dan demokrasi tidak dapat dilakukan dengan intuisi belaka. Yang diperlukan adalah argumentasi yang dapat diuji, alasan hukum yang terbuka, dan pengetahuan yang terus diperbaharui. Di titik inilah kampus menjadi mitra moral dan intelektual MK. Kampus membantu memastikan agar perdebatan konstitusional tidak jauh menjadi sekadar pertentangan politik. Kampus membawa perdebatan ke tingkat yang lebih jernih, berbasis data, teori, metode, dan tanggung jawab etik. Kampus mengingatkan bahwa hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan semata, tetapi harus tetap menjadi sarana pembatasan kekuasaan dan perlindungan martabat manusia. Hadirin yang berbahagia, dalam beberapa tahun terakhir, perkara pengujian undang-undang menunjukkan dinamika yang tinggi. Data perkara yang tersedia secara publik pada laman MK memperlihatkan bahwa permohonan dan putusan pengujian undang-undang terus bergerak sebagai bagian dari denyut demokrasi konstitusional kita. Angka perkara bukan sekedar statistik. Di balik setiap nomor perkara ada pertanyaan warga negara tentang batas kekuasaan, pelindungan hak, dan mutu pembentukan undang-undang. Dinamika perkara pengujian undang-undang perlu dibaca secara proporsional. Di satu sisi, ia menunjukkan semakin hidupnya kesadaran warga negara terhadap hak konstitusional. Di sisi lain, menjadi pengingat tentang pentingnya kualitas pembentukan undang-undang. Jika undang-undang disusun dengan partisipasi bermakna, argumentasi yang kuat, data yang memadai, dan kehati-hatian konstitusional, potensi sengketa konstitusional norma dapat diminimalkan. Disinilah perguruan tinggi kembali memiliki peran strategis. Kampus dapat menjadi pusat kajian legislasi, masalah mengawal naskah akademik, memberi masukan terhadap rancangan undang-undang, dan mendidik mahasiswa untuk memahami bahwa demokrasi tidak berhenti pada pemilu atau pemungutan suara. Demokrasi juga menuntut mutu musyawarah, keterbukaan, informasi, penghormatan hak konstitusional, dan keberanian menerima koreksi. Dalam pengujian formil, perhatian tidak hanya tertuju pada isi undang-undang, tetapi juga proses pembentukannya. Literatur menegaskan bahwa pengujian formil berkaitan dengan due process of lawmaking, yaitu kebutuhan agar proses legislasi berjalan sesuai prosedur, sesuai asas, rasionalitas, dan jaminan partisipasi yang konstitusional. Hal ini sangat relevan bagi kampus. Siapa yang paling mampu menguji kualitas naskah akademik, argumentasi legislasi, data pembentuk undang-undang, dan dampak sosial suatu norma, kalau bukan komunitas akademik. Untuk itu saya mengajak Universitas Slamet Riyadi dan seluruh perguruan tinggi di Indonesia memperkuat 3 peran konstitusional kampus. Pertama,
Kampus sekaligus diulang. Pertama, kampus sebagai penjaga akal sehat konstitusional. Dalam ruang publik yang sering dipenuhi kegaduhan, kampus harus mengembalikan perdebatan kepada data, fakta, dan argumentasi. Tidak semua yang populer itu benar, tidak semua yang viral itu konstitusional, tidak semua kehendak mayoritas dapat serta-merta mengalahkan hak asasi dan prinsip negara hukum. Kampus harus berani mengatakan apa itu Pak Rektor? Saya teruskan. Kedua, kampus sebagai laboratorium wargaan. Mahasiswa bukan hanya calon sarjana. Mahasiswa adalah warga negara yang sedang ditempa menjadi intelektual. Mahasiswa perlu memahami konstitusi bukan sebagai hafalan, melainkan sebagai etika bernegara. Hak selalu berdampingan dengan tanggung jawab. Kebebasan akademik harus sesuai dengan kejujuran akademik. Kritik kepada negara adalah bagian dari demokrasi, tetapi kritik harus dibangun dengan pengetahuan, integritas, dan keberanian moral. Yang ketiga, kampus sebagai mitra peradaban hukum. Putusan MK tidak boleh berhenti sebagai dokumen hukum. Putusan harus dibaca, dikaji, diajarkan, dikritik, dan diterjemahkan ke dalam pendidikan publik. Kampus dapat membantu penyelenggara negara dan masyarakat memahami mengapa suatu norma dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, mengapa suatu permohonan tidak dapat diterima, mengapa kedudukan hukum penting, dan mengapa dalam negara hukum putusan pengadilan harus dihormati serta dilaksanakan. Hadirin yang berbahagia, di tengah perubahan dunia yang cepat, kita menghadapi tantangan baru dalam konstitusionalisme, digitalisasi, kejelasan buatan, perlindungan data pribadi, disinformasi, perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, dan transformasi hubungan kerja akan semakin sering melahirkan pertanyaan konstitusional. Baru pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu dapat dijawab hanya dengan pendekatan hukum klasik. Bagaimana konstitusi melindungi warga dan penyalahgunaan data? Bagaimana negara memastikan keadilan sosial dalam ekonomi digital? Bagaimana hak atas pendidikan dijaga ketika teknologi mengubah cara belajar? Bagaimana kebebasan berekspresi dilindungi tanpa membiarkan ruang digital merusak martabat manusia? Semua pertanyaan itu menuntut kerjasama antara hukum, teknologi, ekonomi, sosiologi, filsafat, komunikasi, dan ilmu-ilmu lainnya. Karena itu kolaborasi antara MK dan perguruan tinggi tidak boleh dipahami secara sempit. Kolaborasi bukan hanya seminar, kunjungan, atau kuliah umum. Kolaborasi yang jati adalah kerja bersama membangun budaya konstitusi. Budaya konstitusi berarti kebiasaan kolektif untuk tunduk pada batas kekuasaan, menghormati hak orang lain, menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab, dan menyelesaikan perbedaan melalui mekanisme hukum yang beradab. Kepada para mahasiswa, saya ingin menyampaikan satu pesan: jangan memandang konstitusi sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan saudara. Konstitusi lahir ketika saudara memperoleh pendidikan. Konstitusi lahir ketika saudara bebas berpendapat. Konstitusi hadir ketika saudara diperlakukan setara di hadapan hukum. Konstitusi juga hadir ketika negara wajib melindungi yang lemah. Konstitusi lahir ketika kekuasaan harus dibatasi agar tidak sewenang-wenang. Maka pelajarilah konstitusi bukan hanya untuk menjadi sarjana hukum. Pelajarilah konstitusi untuk menjadi warga negara yang merdeka pikirannya, teguh etikanya, dan bertanggung jawab tindakannya. Mahasiswa yang memahami konstitusi bukan hanya sedang belajar hukum, ia sedang belajar menjadi penjaga republik. Kepada para dosen dan akademisi, saya menyampaikan penghormatan. Dalam banyak perkara di MK, akademisi membantu memperluas cakrawala pemeriksaan perkara. Mereka datang membawa teori, data perbandingan hukum, pengalaman empiris, dan argumentasi ilmiah. Tentu Mahkamah
konstitusi tidak selalu harus sependapat dengan ahli, namun kehadiran ahli memperkaya proses peradilan dan menjadi bagian dari tradisi deliberatif dalam negara hukum. Kepada insan pers saya juga menyampaikan penghargaan pers yang merdeka dan bertanggung jawab, membantu masyarakat memahami putusan, membedakan kritik dan fitnah, serta menjaga agar perdebatan hukum tetap berada dalam koridor informasi yang benar. Dalam negara hukum, ruang publik yang sehat adalah bagian dari ekosistem konstitusional. Putusan yang benar sekalipun tetap memerlukan penjelasan yang jernih kepada publik. Pada akhirnya putusan pengadilan memang diucapkan oleh hakim, namun kualitas konstitusional sebuah negara ditentukan oleh ekosistem yang lebih luas. Mutu pembentukan undang-undang, keberanian warga negara, integritas advokat, kebebasan pers, kedewasaan partai politik, dan kekuasaan nalar akademik. Tanpa kampus yang kuat, negara hukum akan kehilangan salah satu sumber kejernihannya. Hadirin yang saya muliakan, izinkan saya menutup orasi dengan kembali kepada makna bakti justisia. Pengabdian kepada keadilan tidak pernah selesai. Pengabdian tidak berhenti ketika putusan diucapkan. Pengabdian tidak selesai ketika penghargaan diberikan. Pengabdian terus hidup dalam keberanian untuk mendengar, dalam kerendahan hati untuk dikoreksi, dan dalam kesetiaan untuk menempatkan konstitusi di atas kepentingan sesaat dan jangka pendek. Mahkamah Konstitusi dan Perguruan Tinggi berada pada jalan pengabdian yang sama, menjaga agar Indonesia tetap menjadi negara hukum yang demokratis dan bermartabat. MK menjaga konstitusi melalui putusan, kampus menjaga konstitusi melalui ilmu pengetahuan. MK berbicara melalui putusan, kampus berbicara melalui riset, kritik, dan pendidikan. Bentuk dan jalan boleh berbeda, tetapi tujuannya sama, memastikan kekuasaan tunduk kepada konstitusi dan konstitusi bekerja untuk manusia. Atas nama pribadi dan MK, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Universitas Slamet Riyadi atas penghargaan bakti justisia ini. Semoga penghargaan ini menjadi pengikat moral bagi kita semua untuk terus berkolaborasi, menjaga konstitusi, menegakkan hukum, dan memuliakan keadilan. Selamat Dies Natalis ke-46 Universitas Slamet Riyadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.